Siswa Sekolah Menengah Negeri 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ciptakan mobil tenaga surya. Kendaraan dengan konsep ramah lingkungan ini layak diproduksi dan siap bersaing di pasar mobil nasional. Teknologi ramah lingkungan saat ini memang sedang berkembang dan menjadi tren yang mengusung produk yang bersahabat dengan alam. Seperti karya siswa SMKN 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu teknologi ramah lingkungan, yakni mobil tenaga surya. Kendaraan dengan konsep ramah lingkungan sudah pernah diciptakan oleh siswa SMKN Lingsar ini, namun tenaga penggerak roda bukan berasal dari panas matahari, melainkan dari tenaga listrik. Cara kerja mobil tenaga surya sangat sederhana, energi panas yang tersimpan di solar cell kemudian dialirkan ke baterai kontrol regulator untuk menambah arus yang dialirkan ke aki. Selanjutnya diolah di power inverter untuk mengubah dari AC ke DC yang fungsinya untuk mengontrol frekuensi motor dan mobil tersebut menggunakan dinamo AC dengan kekuatan 1 PK atau setara dengan 750 watt. Mobil ini juga dilengkapi dengan 3 baterai yang masing-masing mampu menyimpan kekuatan sebanyak 100 ampere sehingga total kekuatan baterai dari mobil ini mencapai 300 ampere. Dalam 1 jam solar cell mampu menyimpan tenaga hingga 6 ampere dan untuk 100 ampere mampu menempuh jarak sekitar 100 km dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kalau ini ada kelebihannya, dia mengisi dirinya sendiri. Kalau kita menggunakan mobil listrik biasa, kita berjalan sekian kilometer, maka begitu baterainya habis casnya, maka dia akan mati. Ya, kita harus mencari di mana cas. Nah, kalau yang jenis listrik ini ada kelebihannya bahwa dia self charging istilahnya, mengisi diri sendiri. Jadi selama matahari ada dia berjalan, pengisian terus berlangsung sehingga harapannya ini tidak akan pernah berhenti. Nah, kecuali memang karena ada suatu kan kita tahu bahwa di jalan ada pohon dan sebagainya itu akan berkurang. Nah, cuman harapannya dengan charging listrik ini kita misalnya pergi ke kantor, kan kita harus sampai kantor, kita parkir di tempat panas, di tempat yang terkena sinar matahari, sehingga nanti pas kita akan pulang atau akan melanjutkan perjalanan maka energi sudah ready seperti itu. Sejumlah siswa dilibatkan dalam pembuatan mobil tenaga surya tersebut dan saat ini konsep dari mobil ini hanya berbentuk rangka dan bagian depan hanya ada 2 kursi bagi pengemudi dan penumpang untuk mengendalikan mobil. Sedangkan di belakang pengemudi terdapat 2 bangku panjang untuk dijadikan tempat duduk para siswa yang menumpang ke sekolah, serta 2 panel besar tenaga surya yang sekaligus dijadikan atap mobil listrik. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual ngasuh Gumi Payardayan Gunung. Event terakhir karya anak agung ini ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di Gunung Malang. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual adat ngasuh Gumi Payardayan Gunung, event terakhir yang dirangkai dalam karya agung Dayan Gunung. Ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di pembangunan Jalan Pusuk, tepatnya di Gunung Malang. Ritual adat ngasuh bumi dilakukan berkaitan dengan adanya pelebaran Jalan Pusuk Gunung Malang. Pelebaran jalan tersebut membuat sebagian pohon di sekitar jalan rusak. Mangku Bajang Raden Prawangsa Jayaningrat mengatakan rangkaian peristiwa ini berkaitan dengan proyek fisik di Pusuk, proyek yang akan memberikan dampak baik terhadap pengguna jalan tersebut. Masyarakat adat Dayan Gunung masih menyimpan prosesi adat ngasuh bumi. Diakuinya cukup berat menjalankan itu mengingat tidak semua daerah menjalankannya. Ini adalah wet adat Sasak Dayan Gunung secara umum. Tentunya di sini ada berbicara Bayan di situ karena dia merupakan satu kesatuan. Bayan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan Sokong tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia saling kait mengait. Artinya sebenarnya mulai dari timur ini baik begitu Sembalun sebenarnya sampai di Mambalan itu punya kaitan sebenarnya. Nah, hingga pada akhirnya di hari ini puncaknya kami mengundang sih sebenarnya beberapa para orang tua kita, terlebih khususnya masyarakat tokoh adat, jadi baik dari Sembalun, ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Gerung dan lain sebagainya, tentunya mengaitkan itu sebenarnya bahwa kita ini adalah
keluarga besar sebenarnya yang mungkin selama ini sudah jarang saling cari dan apa segala macam. Nah, lewat momentum ini adalah mencoba merekatkan kembali hubungan-hubungan terdahulu. Harapan ke depannya bahwa prosesi-prosesi seperti ini tetap terjaga, tetap terpelihara. Artinya kita sangat paham bagaimana era sekarang begitu dengan gempuran modernisasi dengan segala macam tentunya berat juga bagi kami. Tentunya pada hari ini bahwa kami menyatukan persepsi bahwa melalui sangkep atau gundam adat bahwa prosesi ini harus kita lakukan. Ritual adat ini merupakan kepedulian masyarakat memelihara alam dan sekitarnya, sehingga tidak salah jika di lambang daerah terdapat kata Tio Tata Tuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Butiran air yang jatuh layaknya air hujan membuat air terjun ini berbeda dengan air terjun pada umumnya. Keindahan alam semakin lengkap setelah kita melihat tarian mistis boneka si Gali-Gali. Perjalanan saya kali ini di Samosir akan mengajak Anda pemirsa menyaksikan keindahan air terjun Sampurana Pitu. Yang menarik, air terjun yang lumayan tinggi ini mengeluarkan air seperti air hujan dan akan nampak lebih indah jika terkena sinar matahari. Keindahan air terjun Napitu juga sangat dekat dengan kisah mistis. Kasih lihat kalian air terjunnya, ada ritual dulu yang harus dilakukan dan aku sekarang mau langsung ke bawah. Saya menemui seorang ibu penduduk lokal di sini yang akan membantu saya untuk meminta izin melihat air terjun Pancuran Napitu. Ibu ini akan memberikan saya daun sirih yang harus diletakkan di piring sebelah kiri saya. Ini kita tadinya rencana mau lihat air terjunnya, tapi sebelumnya kita permisi dulu ya Bu ya, harus ya di sini ya. Jadi masalahnya itu mau cerita orang aku buat Penduduk sekitar percaya bahwa air di dalam sumur yang ada di dalam air terjun ini dapat mengobati penyakit. Nah, ini dia dua pancuran dari air terjun Sikituda yang bisa kita lihat dari bawah. Sekarang aku mau coba untuk rasain air di sini, masih seger banget, langsung aja. Setelah mandi di air terjun, badan saya berasa segar dan saya akan melanjutkan perjalanan dan mengajak Anda untuk melihat boneka yang konon katanya bisa menari sendiri. Makasih Kak. Nah pemirsa, ini dia patung si Gale-Gale yang tadi aku bilang. Sekarang aku mau cari orang untuk ngajarin aku tarian si Gale-Galenya. Halo Pak Giro. Iya. Pak, ini saya lihat ada patung si Gale-Gale. Kalau saya minta ajarin tariannya boleh Pak? Bisa deh. Bisa ya? Tarian si Gale-Gale awalnya dipertunjukkan dalam upacara kematian yang dipercaya dapat mengantar arwah mendiang. Ajarin saya untuk gerakin patung si Gale-Galenya boleh Pak? Ini untuk geser-gesernya ya? Biasa temponya gini ya Pak? Nah kalau yang ini, yang warna oranye dan bawahnya ini untuk tangan. Warna oranye ini untuk sebesar untuk tangannya kita untuk melipat tangannya. Tapi nariknya memang harus strong, harus kuat. Ya. Wah. Lumayan ya berarti pemirsa. Kalau yang bawah, yang warna biru untuk kaki. Nah, yang ini. Oh, ini sama juga, Pak? Iya. Kencang juga ya? Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.